Zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia. Ini harus kita angkat kembali supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini tahu bahwasanya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian. Ini makamnya Ertugrul Ghazi. Naam. Beliau bapaknya dari Osman Ghazi, pendiri Kesultanan Ottoman. Jadi beliau ini dulu tadinya tinggalnya di Ahlat. Jadi suku Kayi itu tinggalnya di Ahlat. Nenek moyangnya Osman Ghazi. Beliau melarikan diri dari serangan Mongol. Dari Ahlat menuju Anatolia. Ketika dalam perjalanan beliau sempat bertemu dengan Sultan Alauddin Keykubat dari Seljuk Rum. Nah, ketika itu Seljuk Rum sedang berperang melawan Bizantium. Posisinya hampir kalah. Tiba-tiba Ertugrul datang mendengar suara pertempuran antara dua pasukan tersebut. Dia datang dengan 400 tentara berkudanya membantu pasukan Seljuk Rum. Hingga akhirnya pasukan Seljuk Rum menang. Dan oleh Sultan Alauddin Keykubat diberikan wilayah di Saud. Ini makam beliau ada di dalam, dan itu kalau kita lihat di depan makam beliau ada bak pogul itu nasihatnya Ertugrul untuk Osman Ghazi. Insya Allah nanti setelah dari sini kita akan berziarah ke makam Syekh Edebale. Yang ditulis di situ kan ada Syekh Edebale. Syekh Edebale itu gurunya Ertugrul dan gurunya Osman Ghazi, sekaligus mertuanya Osman Ghazi. Karena Osman Ghazi nantinya akan menikah dengan anaknya yang bernama Balahatun. Di makam Ertugrul ini ada 9 bendera yang sekarang menjadi negara-negara republik sendiri, tapi semua negara tersebut tadinya dihuni oleh orang-orang Turki. Jadi Ertugrul Ghazi ini bukan hanya pahlawan Republik Turki yang sekarang, tapi pahlawan bagi umat muslim semuanya dan orang Turki, bangsa Turki secara keseluruhan. Baik itu di Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, semuanya mereka menganggap beliau sebagai pahlawan. Nah, ini Halimah Hatun ini istrinya Ertugrul Ghazi. Beliau sebenarnya sultana itu keturunan kerajaan dari Seljuk sebenarnya. Cuman bapaknya karena persaingan tahta akhirnya diasingkan. Nah, ketika pengasingan tersebut bertemu dengan Ertugrul dan menikah dengan Ertugrul. Nah, ini ada tentara. Ini asik kalau misalnya pas siang itu pergantian tentaranya masih ala-ala Ottoman.
Ada upacaranya biasanya pas siang. Oh, tadi jam 11 katanya. Iya. Ini pakaian ala-ala zaman dahulu ya? Iya, ala suku Kayi. Ala suku Kaya. Jadi sukunya Ertuğrul, sukunya Osman Gazi itu dari suku Kayi. Nah, suku Kayi itu pecahan dari anak keturunannya Oghuz Han itu punya 24 anak. Nah, dari situ ada 24 suku, salah satunya suku Kayi. Suku Kai. Ayo kita masuk. Nah ini ya, Assalamualaikum. luar biasa. Assalamualaikum. Nah ini dia makamnya. Beliau ini yang menyatukan suku-suku Turki yang tadinya terpecah. Beliau satukan jadi satu kekuatan untuk melawan Bizantium tadi. Dan ketika beliau wafat diteruskan oleh anaknya Osman. Dan menjadi pendiri Ottoman. Ya, tadinya hanya suku. Suku. Ketika sudah Osman Gazi naik, memproklamirkan setelah Baghdad hancur, dia memproklamirkan diri sebagai kesultanan. Sebelumnya hanya suku Kayi aja, jadi suku ini berafiliasi ke Seljuk-Rum. Jadi Seljuk-Rum jadi berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah, karena Seljuk-Rum kan tentaranya Abbasiyah. Ini apa nih ya? Ini tanah-tanahnya yang pernah dikuasain oleh beliau. Ini kan Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kosovo. Akhlad, Romania, Ukraina, Kosovo. Ini tanah-tanah yang pernah dikuasai oleh Ertuğrul Gazi. Dan ini tanah-tanahnya banyak ya. Oh ini juga nih Mesir pernah dikuasai, pas Lebanon, Iran, Suriah, Tunus, Jazir, Sudan, Yemen, Palestina, Saudi pernah juga dikuasai oleh Ertuğrul Gazi ini. Dan ini adalah bendera suku Kainya. Nah ini teman-teman, masya Allah. Ini suasana di dalam makamnya luar biasa ya. Jadi di sini jadi tempat ziarah juga. Banyak sekali peziarah-peziarah datang dari luar kota untuk melihat tempat ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, sekarang Ana berada di tempat makamnya Ertuğrul Gazi. Beliau ini adalah bapaknya Osman Gazi, dan Osman Gazi ini adalah sultan pertamanya Turki atau pendirinya Ottoman. Dan Ertuğrul Gazi ini Masya Allah dia yang menyatukan suku-suku di Republik Turki pada zaman dahulu di abad ke-12, dan sekarang terpecah-pecah menjadi 7 negara. Masya Allah, jadi Ertuğrul Gazi inilah yang menyatukan suku-suku pada zaman dahulu untuk melawan Bizantium dan Mongol. Dan Ertuğrul Gazi ini dari suku Kai, dan inilah benderanya. Suku Kai itu suku yang paling kuat lah di Kuat. antara suku yang lain. Dan dinasti Seljuk-Rum yang berada di Anatolia ketika itu banyak dibantu oleh suku Kai ini. Karena memang orang-orang Kai ini mereka paling jago berperang, paling jago naik kuda. Jadi setiap perperangan melawan Mongol dan Bizantium itu mereka selalu menang. Makanya perluasan wilayahnya cepat. Ya. Nah, jadi dinasti Seljuk-Rum yang ada di Anatolia terbantu sekali dengan adanya suku Kai. Dan inilah benderanya suku Kai teman-teman. Nah inilah warna biru, terus ada tulisannya I. Dan di samping makamnya Ertuğrul Gazi itu ada tanah-tanah seperti tanah ini nih, banyak sekali yang pernah dikuasai oleh Ertuğrul Gazi. Dan Masya Allah banyak sekali ya tanah-tanahnya, ada Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Romania, Ukraina, Kosovo, Kuveit, Irak, Libya. Di sampingnya ada juga Mesir, Fas, Lebanon, Iran, Suriah, Tunus, Aljazair, Sudan, Yaman, Palestina, dan Saudi Arabia. Dan beliau ini sangat luar biasa ya Masya Allah. Dan makamnya itu berada di Soud atau sekitar 2 jam dari kota Bursa. Seperti inilah pemandangan makam Ertuğrul Gazi, bapaknya Osman Gazi. Osman Gazi ini adalah sultan pertamanya Turki yang mendirikan Ottoman. Masya Allah. Kenapa sama pemerintah Turki film yang pertama kali dibuat filmnya Ertuğrul, dirilis Ertuğrul? Karena memang kalau yang diangkat Osmannya dulu itu tidak bisa menyatukan semuanya. Tapi ketika yang dibikin filmnya Ertuğrul dulu, dia bisa mewakili sekian banyak suku-suku yang ada di Turki. Karena memang awalnya dia yang mengawali, menyempurnakan untuk mengumpulkan suku-suku yang terpecah tadi. Masya Allah. Nah seperti ini ya teman-teman, luar biasa. Nah ini ada pergantian penjagaan, kita bisa lihat. Dan ini pakaian pada zaman suku Kai, persis seperti ini. Nah,
kita lihat. Ini lagi ada pergantian nih. Yerinde say, kıt, adı. Sola, dön. Dikkat. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetine ukası olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbeti ukası olarak devralıyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetine ukası olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini ukası olarak devralıyorum. İleri bak. Sola dön. Çalım ileri koş. Oh, pergantian penjagaan. Yerlerinize koş. Yang ini orangnya gede banget nih, Masya Allah. 2 meter tingginya. Yürü. İleri koş. Oh, Masya Allah. Çok güzel. Nah, ini tentara suku Kai ya. Pakaian tentara suku Kai. Jadi ada penjagaan, dan suku Kai ini salah satu suku yang paling jago berperang, teman-teman. Jago berperang, terus jago melawan musuh lah, istilahnya paling kuat di antara suku-suku yang lain. Luar biasa ya, Masya Allah. Oke, udah selesai pergantian seremoninya. Terus ini kita akan lihat ke tempat selanjutnya. Tadi kan kita lihat penjaga yang satu yang bawa kapak ya. Ya, Nah, itu karena Ertuğrul itu punya 3 sahabat yang memang selalu menemani jihad ya. Yang pertama itu Samsa Cavus, makamnya beliau ada di sini nanti. sahabatnya Ertuğrul. Iya, Samsa Cavus. Terus habis itu yang kedua Abdurrahman Ghazi ada di sini juga. Yang ketiga Turgut Alp. Nah, ini yang nanti akan kita datangi di Inegol. Beliau kenapa makamnya jauh di sana? Karena memang ketika itu Ertuğrul ketika sudah tua, waktu itu kan suku Kaya diserahkan ke Osman sebelum meninggal ya, diserahkan ke Osman. Nah, oleh Ertuğrul, Turgut Alp ini dikirim ke Inegol untuk membebaskan Inegol. Waktu itu Inegol itu ada kastil Inegol namanya. Jadi punyanya Bizantium, di situ ada benteng dulu. Nah, cuman karena mereka ini sering mengintimidasi masyarakat di sana dan sering mengganggu mobilisasi Ertuğrul di sini, akhirnya dikirim tentara ke sana untuk membebaskan Inegol sampai akhirnya Turgut Alp wafat di sana. Makanya daerah itu dinamain Turgut Alp namanya, di Inegol nanti di atas gunung juga. Kita akan lihat ke sana. Ya. Oke. Di Nah, sini ini banyak sahabat dan pasukannya ini ya. Ertuğrul. Nah, ini Abdurrahman Ghazi. Makamnya Samsa Cavus. Abdurrahman Ghazi, dan ini Sahabatnya Ertuğrul. Beliau ini hidup sampai zamannya Osman. Bahkan setelah Ertuğrul wafat, beliau masih hidup. Masya Allah. Saltuk Alp ini juga. Ini makam Dundar Bey ini siapa itu? adiknya Ertuğrul. Jadi Adiknya. Ertuğrul punya 4 saudara. Ah. Yang pertama itu Sungur Tekin, yang kedua itu Gung Dodu, terus yang ketiga Ertuğrul, adiknya yang paling kecil Dundar Bey. Dundar Bey. Gundus ini anaknya Ertuğrul yang pertama. Gunduz Bey anak Ertuğrul yang punya pertama. 3 anak. Gundus, terus yang kedua Savcı Bey, yang ketiga Osman. Your country? Indonesia. 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 Where are you come from? Dari Oh, Turki. Masya Allah. Nah, ini cuman ini sebenarnya simbol. Makam beliau yang aslinya ada di Inegol itu. Ini hanya simbol aja Turgut Alp. Ini juga pasukannya beliau. pasukan. Ini pasukan dan pasukannya Ertuğrul Ghazi. Ini anaknya Ertuğrul yang kedua nih. Savcı Bey anak Ertuğrul yang kedua. Ertuğrul Ghazi. Nah, ini. Nah, Masya Allah teman-teman, inilah tempat monumennya suku Kai. Dirilis kebangkitan. Nih kita lihat apa sih maksud dari ini, Set? Ya. Nih kita dijelaskan oleh Ustadz Rizky. Jadi kalau kita baca literatur sejarah Ottoman, Iya. itu suku Kai kenapa kok lambangnya seperti ini? Ah. Jadi merujuk dari ini gambar, kelihatan nggak di sini? Iya. Bentar. Nah, di sini bintang di atasnya itu maksudnya ini itu menunjukkan ke satu nenek moyang yang mereka bernama Oguzlar. Jadi mereka berasal dari satu nenek moyang Oguzlar. Lah Oguzlar punya 2 putra, Bozoklar sama Ucoklar. Lah ini menunjukkan itulah suku Kai berada di Bozoklar, keturunannya Bozoklar yang bernama Gun. Jadi di sini ada 3 Kai, Bayat sama Aklavli. Nah, jadi ini maksudnya dari lambang ini tuh itu. Nah, mereka juga mengartikannya bahwasanya
iyi kan kalau dalam bahasa Turki kan baik ya. Baik. Tapi bisa diperhatikan juga maksudnya mereka itu orang-orang yang hebat gitu loh. Orang-orang yang hebat, makanya orang-orang suku Kai itu suka berperang, suka berburu, karena mereka memang dari awal lahir tuh selalu diajarin untuk berperang dan berburu. Makanya mereka paling kuat di antara suku-suku Turki yang lain. Akhirnya suku-suku Turki yang lain berbaiat kepada mereka dan menjadikan Ertuğrul sebagai pemimpin dari suku-suku Turki yang lain. Walaupun berbeda suku, tapi suku Kai memang paling kuat. Makanya itu dia dijadikan pemimpin dari semuanya. Sampai akhirnya terbentuk Beylik Osmanlı atau Kesultanan Ottoman itu tadi. Sesudah Kai ini Ertuğrul wafat, Osman Gazi menjadi pemimpin, berubah namanya, bukan Kai lagi, jadi Beylik Osmanlı. Beylik Osmanlı. Seperti itulah teman-teman penjelasan singkatnya, Masya Allah. Dan ini monumennya berada di atas bukit. Luar biasa. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam tour The Golden Age of Ottoman.